Saya sama Sugeng sudah sampai sini. Ketemu sama makhluk yang bernama Ki Kebo. Sebenarnya saya belum tahu persis lokasi dari Pangeran Benowo. Namun Ki Kebo menyampaikan bahwasanya sampaikan kepada beliau bahwasanya orang yang kalian cari satu garis lurus dengan cahaya. Itu kami tidak tahu maksudnya apa. Yang kedua, di belakang telinga ada tanda lahir. Dan yang ketiga, beliau menyampaikan bahwasanya orang yang kalian cari adalah yang diharap-harapkan. Seperti itu. Jadi kami pulang, ini menyampaikan ke jenengan. Kameranya nyala baikun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini adalah malam di mana saya melanjutkan untuk menjalankan tugas dari Sri Maharaja Ya. Yang dimana saya ditugaskan untuk mencari keberadaan pertapaan dari Pangeran Benowo. Karena menurut Sri Maharaja, beliau itu yang mengemban sebuah amanah memiliki tambar Kolobendu. Jadi saya ditugaskan untuk menemui Pangeran Benowo untuk mencari tambar Kolobendu. Ya. Nah, tambar Kolobendu itu apa Mas Gase? Nah, saya juga kurang paham penjelasan secara lengkapnya. Ya. Yang saya tangkap dan saya pelajari yang intinya seperti ini. Di akhir-akhir ini, khususnya di Nusantara memang sedang sering terjadi sebuah kekacauan. Ya, carut marut lah ya. Carut marut, ya, yang dimana kita tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Ya. Hempitan ekonomi sudah sangat terlihat jelas. Ya betul. Terus pertikaian, persengketaan itu semakin benar-benar merajalela ya. Fitnah juga sudah sangat terlihat di mana-mana ya, dibuktikan dengan apalagi ini sekarang teknologi AI ya. Gampang sekali untuk bahan untuk membuat fitnah ya. Sampai akhirnya dengan keadaan itu Sri Maharaja itu menyampaikan keluh kesahnya mengenai keadaan Nusantara dan untuk dibantu mencari Pangeran Benowo yang sedang bertapa di Gunung Sengkala Konon ya. Namun tidak ada yang tahu keberadaannya di mana. ya. Nama Pangeran Benowo pun tidak ada yang mengenali sama sekali. Biasanya kalau orang bertapa itu memang mencari posisi yang paling nyaman pertama. Nyaman. Yang kedua, tidak diganggu oleh siapapun. Dengan cara itu mungkin melepaskan semua atribut nama besarnya. Iya. Menjadi makhluk yang biasa, bisa jadi penyamaran. Makanya tidak bisa kebaca sekalipun oleh Sri Maharaja. Itu loh. Iya Mas. Lah, diketahui di wilayah Sengkala saja ini kan bukan dari Sri Maharaja. Ya. Namun informasi demi informasi yang sudah dikumpulkan. Ya, dari mulut ke mulut. Ya, yuk kita coba melanjutkan. Berarti lurus cahaya ya. Yang cahaya yang dimaksud itu cahaya apa? Malam yang ada cahayanya apa Mas? Ya, center sama bulan paling. Ya wis, berarti yang lurus dengan bulan. Ya kalau diperhatikan kemarin ketika menemui Ki Kebo itu memang sedang ada bulan purnama ya tepat di antara saya sama Sogun. Ki Kebo itu di belakangnya memang ada bulan, cuman ya masih ya saya nggak kepikiran lurus bulan sih, lurusnya mana gitu loh. Kayak gini, berarti memang kesimpulannya ya, keberadaannya itu tidak ada di tempat yang pasti. Sudut pandang karena bulan. Iya mudeng. Kalau dilihat dari sana, dari sana, bagaimana caranya kita menemui di titik pas bulan berada di tengah-tengah di atas kepala kita. Nah, maksudnya kayak gitu penjelasannya Mas. Masa kurang paham? Iya ya. Paham. Yuk. Kita berarti nunggu jam yang paling tepat. Sekarang bulan, Gun, bulannya di sana. Kelingan Gun. Sini dari sini Gun. Wah itu. Hah? Kelihatan.
Nah, itu kan. Jadi ke arah sana ya Mas. Berarti kita agak arah ke sana karena kita menyesuaikan posisi bulannya. Jom. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Pas ya. Pas Mas. Saya yakin banget udah lurus banget Mas. Ya, kalau memang sudah pas lurus dengan bulan, kita tinggal buka cakra kita agar lebih kebuka energi ini. Caranya kayak gitu, Mas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bawa apa ini? Melati. Melati. Assalamualaikum. Melati. Assalamualaikum. Wahai alam semesta. Tunjukkan energi yang terkuat di sekitarku. Assalamualaikum. Kumpulkan Jo, padatkan Jo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Itu Mas. Dari sini Kun. Dari sebelah sini Kun. Nggak tahu. Saya nggak paham sama Assalamualaikum kalau Benowo. warahmatullahi wabarakatuh. Saya diutus oleh beliau Sri Maharaja. Beliau menyampaikan amanah kepada saya untuk datang ke wilayah sini dan bertemu dengan Pangeran Benowo. Sebelumnya mohon maaf, saya berada di titik lurus dengan bulan, bila mana itu adalah suatu petunjuk. Apakah panjenengan Pangeran Benowo yang sejati? Bila memang jenengan adalah Pangeran Benowo sejati, ada beberapa pesan yang nantinya ingin saya sampaikan dengan panjenengan.
Nggak ada respon, Mas. Assalamualaikum, Tuan. Dia hanya merespon ketika disalam. Saya diutus oleh Sri Maharaja untuk mencari Pangeran Benowo. Gimana ini? Gak bangun, Mas. Coba Mas pakai gelang Sri Maharaja, Mas, bangun apa enggak? Siapa tahu energinya kan terpancar. Oh iya, Mas, ada benarnya Shogun, Mas. Biar ada bukti maksudnya. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Respon. Benar sekali, Tuan. Oh, baik. Siapkan raga, Mas. Iya, ya, Mas. Enggak, jenengan langsung berpegang tangan. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf. Saya hanya menjalankan tugas dan amanah. Apakah benar jenengan adalah Pangeran Benowo yang sejati? Apakah benar Tuan Sri Maharaja Cangkalencana yang memerintahkanmu untuk datang kemari? Seperti ini, Tuan. 1 minggu lalu, Sri Maharaja datang menemui saya. Beliau menyampaikan untuk mencari keberadaan Pangeran Benowo yang sedang bertapa. Namun Sri Maharaja tidak ketahui persis di mana Pangeran Benowo itu bertapa. Karena Sri Maharaja itu menyampaikan saya suruh datang menemui untuk mengambil atau mencari sesuatu yang bernama Tambar Kolobendu. Astagfirullahaladzim. 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 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Manusia, apakah zaman itu, masa itu sudah datang? Masa apa, Pangeran? Kolobendu. Saya tidak tahu secara pasti Kolobendu itu akan seperti apa. Astagfirullahaladzim. Ciri-ciri Kolobendu itu seperti apa juga saya tidak tahu, Pangeran. Gemetar hati dan tubuh saya mendengar kata Kolobendu. Ketahuilah manusia,
jikalau Tuan Sri Maharaja Jangkalancana sudah meminta Tambar Kolobendu, itu berarti zaman ataupun masa itu sudah dekat. Beliau paham betul akan hal itu. Ketahuilah, zaman ataupun masa Kolobendu adalah zaman kekacauan di Nusantara ini. Zaman di mana kerusakan, kesengsaraan, fitnah, penyakit, dan pertikaian terjadi di tengah masyarakat Nusantara kita ini, baik itu besar ataupun kecil. Ya Allah, ampunilah kami semua. Manusia, apakah sudah nampak ataupun kau sudah mendengar bahwasanya kerusakan sudah terjadi di tengah masyarakat kita? Apakah kau melihat ataupun mendengar bahwasanya kesengsaraan sudah berada di tengah masyarakat kita? Apakah kau juga mendengar dan melihat fitnah sudah terjadi di antara kita semua? Lalu, apakah kau sudah melihat ataupun mendengar bahwasanya ada banyak penyakit aneh dan mematikan sudah menjangkit di tengah masyarakat kita? Lalu apakah kau melihat pertikaian di antara masyarakat kita? Saestu Pangeran. Ya Allah, ya Rabbi, astagfirullahaladzim. Walaupun saya tidak tahu secara pasti, namun berita itu sangat jelas terdengar di telinga saya. Astagfirullahaladzim. Kalaulah itu sudah benar-benar terjadi di tengah masyarakat kita, di tengah-tengah masyarakat di Nusantara ini, ketahuilah bahwasanya kita sudah memasuki awal zaman Kolobendu. Astagfirullahaladzim. Ampunilah kami, ya Allah. Sebenarnya di Serat Jayabaya sudah dituliskan dengan jelas bahwasanya kita akan dapat melewati
melewati zaman Kolopenduk ini dengan selamat. Bagi mereka yang mau melihat, mau mendengar, dan bagi mereka yang terpilih, Tambar Kolopenduk sudah jauh-jauh hari dipersiapkan oleh Tuan Sri Maharaja, di mana Tambar Kolopenduk ini Tuan Sri Maharaja dapatkan ataupun diijazahkan langsung oleh Syekh Maulana Ngali Syamsuddin. Dikala itu Syekh Syamsuddin memberikan secarik daun lontar yang bertuliskan Urwah Al-Bariki, tanpa Tuan Sri Maharaja Jangkalancana mengetahui siapa dan apa Urwah Al-Bariki itu. Syekh Syamsuddin hanya mengatakan dan memerintahkan kepada Tuan Sri Maharaja Jangkalancana untuk bertapa ataupun melakukan tapa ing tengah projo. Namun karena banyaknya tanggung jawab yang harus diemban oleh Tuan Sri Maharaja Jangkalancana terhadap Nusantara, terhadap tanah dan air yang kita cintai ini, beliau memerintahkan saya untuk membawa secarik daun lontar yang bertuliskan Urwah Al-Bariki supaya untuk disepuhkan, supaya untuk benar-benar bisa nantinya akan digunakan. Saya diperintahkan oleh Tuan Sri Maharaja untuk bertapa di suatu tempat dengan membawa daun lontar yang bertuliskan Urwah Al-Bariki itu. Lalu saya menemukan tempat ini yang berada di Gunung Sengkala. Saya menemukan tempat ini. Tempat ini memberikan kedamaian dan tidak ada satu makhluk pun di dunia ini yang mengetahui bahwasanya saya berada di sini. Namun setelah sekarang saya terbangun, saya dibuat bingung dan dibuat takut dengan apa yang terjadi sekarang. Kau mengatakan bahwasanya Tuan Sri Maharaja menginginkan Tambar Kolopenduk, dan saya dibuat bingung juga dengan secarik daun lontar yang bertuliskan Urwah Al-Bariki ini. Yang saya pegang sudah berubah menjadi pohon kelapa.
Mohon maaf Pangeran. Saya ulangi karena saya kurang paham tadi. Silakan. Syekh siapa tadi? Beliau adalah Syekh Maulana Ngali Samsuddin. Mohon maaf, mohon dikoreksi. Apakah itu bukan maha gurunya dari Silmaraja? Benar, Berarti benar manusia. Sri Maharaja itu diijazahkan sebuah wafak mungkin ya, atau tulisan di secarik daun lontar yang bertuliskan Urwah Al-Bariki, Benar, yang seharusnya jenengan itu sepuhkan, malah jenengan terbangun sudah tidak memegang daun tersebut, malah justru memegang sebuah pohon kelapa ini. benar manusia. Di awal saya datang ke tempat ini, belumlah serimbun sekarang. Saya mungkin sudah berada di tempat ini, memegang daun lontar yang bertuliskan Urwah Al-Bariki ini sudah sangat lama, hingga saya hampir tidak mengenali tempat ini lagi. Bisa jadi pohon kelapa ini adalah Urwah Al-Bariki yang jenengan pegang dari dulu. Itu bisa saja terjadi manusia. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Simbol pohon kelapa. Seperti ini saja Pangeran. Entah nanti akan seperti apa, yang terpenting Tambar Kolobendu yang tadinya berupa daun lontar bertuliskan Urwah Al-Bariki sekarang berubah menjadi pohon kelapa. Dan mohon izin, saya akan bawa pohon kelapa ini saja untuk dilaporkan terhadap beliau Sri Maharaja. Iya manusia, mungkin saja hasil dari penyepuhan daun lontar Urwah Al-Bariki itu adalah ini. Mungkin ini jawaban dari masa Kolobendu yang Tuan Sri Maharaja titipkan kepada saya. Kalaulah titah dari Tuan Sri Maharaja mengarah kepadamu untuk mengambil Tambar Kolobendu yang saya pegang, berarti manusia, tugas saya untuk menyepuhkan Tambar Kolobendu ini sudah selesai. Sekarang tugas ini menurun kepadamu. Baiklah Pangeran, mohon maaf, serahkan pohon ini terhadap kami. Biarkan kami untuk membawa pohon ini untuk disampaikan kepada Sri Maharaja. Iya manusia, silakan. Mohon izin Pangeran. Gun, kok nggak Pak? Congkelan Gun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Mas,
Gun, jongkel Gun. Pohonnya jongkel. Diambil pohon Mas. Ya, Buat apa Mas? lah segari manut lah. Hah? Gambarnya nggak dikasih apa Mas? Ceritanya kayak gini Mas. Udah lah, senternya jatuh baik. Iya kok Mas. Ceritanya, hah? Dicongkel di situ Gun. Aja ngecek, suruh ditanam lagi nanti malah itunya jatuh apa? Putus semua akarnya. Usahakan ya, jangan sampai nanti mati kalau disuruh tanam. Loh, malah diberi pohon kelapa ini apa gimana sih? Rewangin dos. Ya ya ya. Ini Hah? Oh di sebelah kiri tinggi. Akar udah kelihatan nih. Satu potong. Untung habis hujan yo. Nggak terlalu keras banget. Akar ini. Dongkar. Wih tetep kabeh urung ya deh. Atus nemen gun lah jen wit lapang ya bedul. Mas. Oh disit. Kuat apa ora? Kuat wis mbut-mbut tapi atus nemen oh ya deh. Jerun dian. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Wah, matu sih bilangnya. Hah? Yang kelar matu nih di atas. Jan. Pot. Tetek ya kena tetek lah ya lah. Nian. Ah, tutup ngapa sih? Abot boh. Patine Mau. Hah? Patine Hah? Nah, dulu waktu apa gue? Watu blonos ndian biasa. Ya, coba baik gue. Tetek glek. Oh iya sampai mlebu maring jero watu ki. Hah? Ini sebelah. Bro, ini segala ki kon. Buang lah, mau apa sih? Udah sembarangan kok yuk. Hah? Bok, iya Mas pohon sih enggak bawa. Gimana maksudnya Mas? Kok terlewat nih? Coba Iya yang jadi Kamera. yang mau dibawa pohon kelapanya apa-apanya sih? Memang ada batu kayak gini suruh dibuang sih. Kok ada ngarang? Kan mungkin udah lama terus ngikut di batu. Nih, udah nempel itu nih yo. Apa nih? Akarnya. Akarnya. Lihat Mas, Ijo Mas? Hah? Ijo? Ini. Dari kamera kelihatan hijau banget itu. Cari Air. yuk cari Mas, ke sungai dulu. Iya. Bawa Kun, Oh, iya. bawa Kun. Iya. Ya bisa Mas. Wah, ini sungai ini Kun. So gunanya tes trepek.
Wah, udahlah seger Jan. Atuh teman maring kali pokok. Cuci dulu mas. Ya mas. Subhanallah. Ini akarnya masih nempel di batunya ya. Pohon kelapa gedenya segitu kan lama mas. Berapa tahun itu? Kalau di ini. Berarti yang ini mas? Yang diambil yang mana mas? Maksudnya tambar kala bentuk ini batunya apa pohon kelapanya sih? Kalau kamu panen daun panen ubi, yang kamu ambil itu daunnya, pohonnya apa ubinya? Ya kalau panennya ubi ya ubinya, ya kalau ubi. mau di sayur ya daunnya gitu. Berarti kan yang ini kan dibawa di atas pohon ini seolah-olah menjadi umbinya lah ya. Iya. Yuk, ini batu bagusnya kayak gini loh mas. Oh iya ya. Oh ya berarti nanti dibawa dua-duanya ya mas. Iya. Maksudnya yang diminta itulah nusul kok lama banget. Oh, jangan dasar. Ya teman. Gue telepon dulu ya mas. Lihat kamera. Bentar mas. Kilo ya mas? Mundur sedikit. Jangan pakai senter mas. Masih pakai senter? Oh kayak gini maksudnya ya? Nah. Hijau mas. Ih, ada seret-seret itunya mas. Pusar bumi nih mas. Pusar bumi? Bumi ada pusarnya. Oh istilah itu batunya ya. Ya, yuk. Ketemu di Marcel. Iya. Bawa pohonnya Gun. Iya, anterin dong. Muter-muter apa? Jan. Itu kan gotong nyong. Oh, ini gelugu. Kulit gitu ya? Iya. Aduh. Batu apa mas? Apa ini mas? Ini. Aduh, gelu. Jadi dapatnya pohon kelapa. Iya. Tuh, ini kelapa sih. Siapkan. Dong. Kita laporkan langsung lah ke Sri Maharaja. Kang. Kameranya Mas Dos. Iya mas. Dos. Nyala ya dari tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah syifatullah. Tadi sel. Gampangan. Maharaja. Nyepelek nak. Hadir. Assalamualaikum. Hadir. Assalamualaikum Sri Maharaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana manusia? Apakah kalian sudah menyelesaikan tugas yang saya berikan kepada kalian? Sudah Sri Maharaja. Saya sudah bertemu dengan Pangeran Benowo. Dan ternyata ada fakta yang mengejutkan Tuan Sri Maharaja. Di mana daun lontar yang bertuliskan Urwah Al-Bariki sudahlah tidak ada. Namun berubah menjadi sebuah pohon, yaitu pohon kelapa ini yang saya bawa. Dan di bawah pohon kelapa ini menempel sebuah batu. Kurang lebih batunya adalah ini, Tuan Sri Maharaja. Biar saya melihatnya. Subhanallah. Ternyata Urwah Al-Bariki sudah menjadi sebongkah batu permata. Baiklah. Seperti ini manusia. Saya akan melanjutkan perintah ini kepadamu. Ambillah batu Urwah Al-Bariki itu. Kau potong. Jadikan sebuah manik
dan bagikan kepada mereka yang melihat, mendengar, dan terpilih hatinya untuk memiliki. Ya. Dan dengan itu, semoga saja Kolobendo bisa terhindari dari diri kita. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, Tuan Sri Maharaja. Namun pohonnya itu bagaimana, Tuan Sri Maharaja? Alangkah baiknya pohon kelapa itu yang memiliki begitu banyak manfaat kau tanam. Baik, Tuan Sri Maharaja, terima kasih. Baiklah, jika memang itu sudah cukup paham untuk kalian, silakan kalian kerjakan tugas kalian itu. Baik, terima kasih banyak Tuan Sri Maharaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ini yang dinamakan batu Urwah Al-Bariki. Tambar Kolobendunya. Tambar Kolobendu ini suruh dipotong, jadikan manik. Itu mengkristal ya mas. Hah? Mengkristal jadi potong. Mengkristal jadi Fungsinya, pagar. Kayak konditan. Itu kan simbolis, mungkin menurut saya itu simbolis pohon kelapa yang serbaguna dari akar hingga pucuk daunnya. Oh, ada manfaat. Segala manfaatnya itu ada. Nah, kalau Urwah Al-Bariki yang dituliskan oleh Mahagurunya Sri Maharaja di dalam daun lontar itu, ini yang dimaksud disepuhkan itu menjadi mengkristalkan menjadi sebuah batu. Tempaan alam ya mas. Tempaan alam langsung seperti itu. Berarti sih nanti batunya kayak apa ini? Mau tetap masukin ke tukang potong nanti. Kayak bikin batu akik apa? Perintahnya dibikin manik, disebarkan. Ya, nanti ya Ada yang mau melihat, mendengar, dan terpilih hatinya untuk memiliki. iya. Ya yuk. Ya. Kita langsung ke tukang potong saja nanti. Kita akan pecahkan ini jadi berapa ini kita tahu, tidak tahu ya sebesar ini sih. Iya ya. Yuk. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Salam di sini. Salam. Mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Saya pamit dan undur diri. Salam dari tim Gaseh Langka Mundure. Langkah kencote. Urwah Al-Bariki. Al-Bariki. Tambar Kolobendu.